到他第3层了，还剩林老大，怎么回事？林老，Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan menambahkan satu donghua baru yang berjudul Hidden Sekte Leader. Akan tetapi karena Mimin sangat telat, jadi kita akan lebih dulu mengejar series ini. Karena bagaimanapun Mimin benar-benar sangatlah telat. Tenang aja kok, kita nggak langsung loncat ke episode terbaru. Karena seperti biasa kita akan membahas dari episode 1 agar kalian bisa lebih paham lagi. Sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat dulu mengenai sinopsis dari series ini. Series Hidden Sekte Leader menceritakan seorang pria bernama Jiang Beichan yang melakukan perjalanan ke dunia fantasi, secara tidak sengaja memperoleh sistem pengajaran yang paling kuat dan mendirikan sekte immortal. Pada masa-masa awal sekte tersebut, dia harus mengandalkan penculikan para murid yang ditakdirkan untuk membantunya meningkatkan sekte tersebut. Setiap hari dia harus berpura-pura menjadi seorang master dan menipu sekelompok murid berbakat yang mengaguminya. Secara perlahan, Jiang Beichan menemukan bahwa sekte kecilnya benar-benar telah menjadi sekte paling tersembunyi di dunia ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Awal dari series ini kita dipertontonkan dan pertarungan seorang murid bernama Chen Hao yang sedang bertarung dengan 2 murid lainnya. Pria bernama Chen Hao ini bisa dikatakan sangatlah berbakat dan juga kuat, karena meskipun menghadapi 2 murid sekaligus, dia itu tidak kesulitan dan bahkan berhasil menekan kedua murid itu dan juga mementalkan mereka. Namun di saat itu dirinya dihentikan oleh gurunya yang memberitahu kalau mulai sekarang tanggung jawab dari sekte Guangyu akan mereka serahkan kepada dirinya. Padahal itu membuat Chen Hao sangat senang, begitu juga dengan para seniornya. Mereka berharap ke depannya Chen Hao bisa membantu. Xiao Hei juga memberikan selamat kepadanya. Chen Heitian menganggap kalau pencapaian Chen Hao sangatlah membanggakan desa mereka. Meskipun Chen Hao ini sangat kuat, namun sayangnya sikapnya tidak mencerminkan kekuatannya. Karena keberhasilannya masuk ke sekte Guanyu tidak berhubungan dengan mereka. Hal ini tentu membuat mereka kecewa sebab Chen Hao sendiri yang mengatakan kalau dia akan membawa mereka bergabung ke sekte. Chen Hao ingat hal itu, namun dan kekuatan mereka saat ini, mereka itu hanya akan menjadi beban bagi dirinya saja. Heitan sangat kesal, apalagi dialah yang membayar semua ongkos mereka kemari. Chen Hao berusaha untuk menyerang, tapi Xiao Hei segera menenangkannya dan memohon agar bisa membawa mereka pergi bersamanya. Chen Hao tetap tidak mau karena Heitan kurang cocok untuk berkultivasi, tapi ia akan mencoba memberikannya kesempatan karena Chen Hao sedang membutuhkan pembantu untuk menyajikan teh dan juga air. Heitan tentu tidak mau karena dia sadar betul kalau Chen Hao hanya ingin mempermalukannya saja. Sedangkan Xiao Hei mau-mau saja selama dia bisa mengikuti Chen Hao. Maka Xiao Hei pun bersedia untuk melakukan apapun. Heitan tidak percaya kalau tunangannya akan pergi meninggalkan dirinya dan malah memilih untuk bersama dengan mantan temannya. Apalagi Xiao Hei memberikan penghinaan yang sulit untuk dirinya terima. Tidak itu saja, dia juga melihat Chen Hao yang merangkul tunangannya. Xiao Hei berjanji mulai sekarang dirinya akan mendengarkan apa yang diperintahkan olehnya. Kesal melihat semua itu, Heitan langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Namun apa daya, kekuatan dari Chen Hao terlalu besar, bahkan ia tidak bisa berbuat apapun. Chen Hao memberitahu kalau orang lemah sepertinya tidak akan bisa bersaing dengan dirinya. Sesaat kemudian, gurunya memberikan sebuah pedang darah kepada Chen Hao. Ia meminta untuk menggunakan darahnya supaya bisa mengaktifkan pedang itu. Chen Hao paham dan dia sangat senang dengan pemberian gurunya. Heitan berusaha untuk kabur, namun tenaganya sudah habis dan tak bisa kemana-mana lagi. Chen Hao pun akan mengakhiri hidupnya, namun sebelum semua itu terjadi, sebuah ledakan pun memisahkan mereka. Yang mana ini semua adalah ulah dari seorang pria bernama Jiang Beichan. Ketua sekte Kusu marah dan meminta Chen Hao untuk menyerang Jiang Beichan. Akan tetapi perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar, sebab dia itu sudah berada di ranah transformasi ilahi. Ketua sekte yang sombong tadi pun segera memberikan hormat dan menanyakan tujuannya kemari. Beichan memberitahu kalau ia hanya ingin mencari beberapa murid. Benar semua itu membuat mereka terkejut. Alhasil orang-orang ini pun mulai membentuk sebuah formasi untuk menyerangnya.
本掌教来此。 Meskipun mereka semua telah mengeluarkan seluruh kemampuan, namun di hadapan Jiang Beichan ini semua tidak ada apa-apanya. Dan mudahnya dia itu melenyapkan serangan yang mereka lancarkan. Tidak itu saja, namun dia juga berhasil mementalkan mereka semua. Ia pun menanyakan siapa lagi yang berani menyerangnya. Ketua ini pun berterima kasih karena immortal ini tidak menghabisi dirinya. Padahal dia itu bisa saja melenyapkannya. Di sini Chen Hao segera memberikan hormat kepadanya. Namun Jiang Beichan tidak mengenalinya, sebab dia dan juga Chen Hao sama sekali tidak memiliki hubungan guru dan murid. Selain itu, Chen Hao ini terlalu berbakat. Chen Hao juga membenarkan hal itu karena bakatnya yang tidak tertandingi. Namun Jiang Beichan hanya tertawa sebab He Tianlah yang memiliki bakat yang tak tertandingi. He Tian tidak menyangka kalau dialah orang yang dicari oleh immortal ini. Bahkan dia sempat mengira Jiang Beichan menunjuk ke arah lain. Chen Hao yang memang sombong mulai menganggap kalau pria ini bukanlah master yang hebat, sebab dia itu tidak memiliki penglihatan yang bagus. Ia pun menyarankan He Tian untuk menjaga dirinya sendiri. Berhubung Chen Hao menganggap He Tian tidak berbakat, maka Jiang Beichan pun berjanji kalau dalam waktu 1 bulan mereka berdua akan bertarung untuk mencari tahu siapa yang lebih berbakat. He Tian tidak menyangka kalau dirinya malah disuruh untuk bertarung. Sedangkan Chen Hao setuju dan akan menunjukkan kalau He Tian hanyalah seorang sampah saja. Juga Jiang Beichan pun membentuk sebuah formasi untuk pergi dari tempat itu. Kita pun dibawa ke tempat persembunyiannya. He Tian menganggap ini adalah tempat yang legendaris. Dia juga yakin kalau pria yang membawanya adalah seorang immortal. Jiang Beichan memberitahu kalau dia melakukan perjalanan 3 benua hanya untuk He Tian saja, bahkan 1 tahun waktu yang dirinya perlukan. Dan semua usahanya itu He Tian masih memanggilnya sebagai immortal. He Tian paham dan langsung memanggilnya sebagai guru. Nah, ternyata semua ini berasal dari misi yang diberikan oleh sistem. Jiang Beichan tidak melakukan hal ini lagi. Namun sistem mengingatkannya mengenai apa yang terjadi sebelumnya. Kita pun dibawa kembali ke masa lalu, yang mana kala itu Jiang Beichan hanyalah manusia biasa dan merupakan aktor yang tidak terkenal. Sampai pada akhirnya ia tidak sengaja menginjak sebuah kabel dan langsung login ke daerah Tianyuan. Jiang Beichan sangat terkejut dengan keberadaannya saat ini, apalagi setelah melihat para kultivator yang berterbangan. Awalnya dia merasa telah datang ke dunia drama. Sistem pun menghentikannya karena Jiang Beichan ini terlalu berisik. Jiang Beichan pun memperkenalkan dirinya sebagai aktor terkenal. Namun sistem tahu kalau dia itu hanyalah aktor kecil saja. Berhubung mereka sudah dipertemukan, maka Jiang Beichan ini memiliki kesempatan untuk mengubah nasibnya. Padahal itu seketika membuat Jiang Beichan senang. Ia pun ingin menjadi pemeran utama pada dunia ini dan juga berbakat dalam hal kultivasi. Bahkan ia meminta hal-hal yang keren agar ada pada dirinya. Karena Jiang Beichan terus saja ngebacot membuat sistem ini kesal dan mulai pergi meninggalkannya. Alhasil Jiang Beichan pun harus melakukan pengejaran kepada sistem. 我竟然来到巨系统！行了，走。太好了，我要当主角！攻系统！ Sampai pada akhirnya 3 tahun pun telah berlalu, yang mana saat ini Jiang Beichan sedang menggali di tambang sekte Jiuyang. Mimpinya yang menjadi pemeran utama pun harus sirna dan malah menjadi budak di tempat penambangan. Sampai pada akhirnya sistem kembali muncul, yang mana dia tahu Jiang Beichan sedang dalam kesulitan. Melihat kehadiran sistem membuat Jiang Beichan senang karena sudah 3 tahun lamanya mereka tidak bertemu. Ia meminta maaf dan sudah tahu mengenai kesalahan yang dirinya lakukan. Jiang Beichan juga berjanji tidak akan menyela sistem saat dia sedang berbicara. Sebenarnya sistem sudah tidak mau berada di sisi Jiang Beichan. Namun karena ini adalah pekerjaannya, jadi dia mau tidak mau harus melakukannya. Jiang Beichan sudah menyerah menjadi MC di seri ini dan dia pun meminta untuk dipulangkan ke rumah. Sistem bisa saja mengizinkannya asalkan Jiang Beichan bisa mendirikan sekte terkuat di dunia ini. Jiang Beichan tak bisa menolak karena ini adalah tugasnya. Selain itu ia juga akan diberikan paket hadiah sebagai seorang pemula, yakni keterampilan dan wawasan kabut peri berkabut. Namun Jiang Beichan tidak puas dan menganggap ini terlalu sedikit baginya. Sistem tidak mau mendengarkan dan memintanya untuk pergi ke tempat immortal berada. Ia diminta untuk mengambil beberapa orang dan menjadikannya sebagai murid. Jiang Beichan merasa ini tidak bisa dia lakukan, sebab murid macam mana yang mau diajari oleh kultivator permunian Qi tingkat ketiga. Kembali ke masa sekarang, yang mana masa-masa kelam itu tidak akan pernah dilupakan oleh Jiang Beichan.
Karena misinya sudah selesai, sistem pun memberikannya formasi lautan pahit di sektenya. Lautan yang dimaksud ternyata hanyalah kolam kecil saja. Jiang Beichan juga agak kecewa karena menganggap hadiahnya cuma ganti nama sungai saja. Di saat ia mencoba protes, He Tian pun berbicara dan merasa kalau dirinya pasti akan mengecewakan gurunya. Meskipun Jiang Beichan agak konyol, tapi dia tidak mau menunjukkannya kepada muridnya. Ia menenangkan He Tian sebab sebagai seorang guru dialah yang akan melatihnya. Jiang Beichan juga memintanya untuk selalu percaya diri. Apa yang dia berikan itu seketika saja membuat He Tian menjadi sangat bersemangat. Yang ternyata cedera yang selama ini dirinya rasakan kini sudah sembuh. Sepertinya Jiang Beichan juga tidak tahu akan hal itu. Sistem memberitahu kalau dia telah berhasil mengaktifkan tubuh naga hitam. Jadi Jiang Beichan pun menjelaskan kepada He Tian kalau barusan dirinya telah memberikan tubuh naga hitam kepadanya. He Tian menjadi sangat terharu dan kembali memberikan hormat kepadanya. Kini loyalitas He Tian pun meningkat 10 poin. Jiang Beichan harus mendapatkan 90 poin lagi agar misinya selesai. Tapi sistem memberikannya selamat dulu karena dia telah mendapatkan murid yang benar-benar setia kepadanya untuk pertama kali. Ia pun diberikan keterampilan tingkat dewa jalan menuju immortal. Jiang Beichan menjadi sangat senang karena akhirnya ia bisa berhenti menjadi orang lemah. Namun baru saja membuka buku itu, dia pun dibuat kebingungan karena tidak ada satupun kata yang bisa dia mengerti. Karena tidak bisa membacanya, mau tidak mau Jiang Beichan pun memberikan buku itu kepada He Tian dan menganggap kalau itu adalah metode rahasia dari sekte mereka. He Tian sangat tidak percaya karena gurunya langsung memberikan metode rahasia sekte. Jiang Beichan meminta untuk tidak terlalu sopan kepadanya. Di sini He Tian pun menanyakan kapan mereka pergi ke sekte. Yang ternyata inilah sekte mereka. He Tian pun menjadi tidak bersemangat karena ini jauh lebih dobrok dari tempat tinggalnya dulu. Namun pikiran negatifnya segera hilang karena dia yakin kalau gurunya menggunakan gaya sekte tersembunyi. Jiang Beichan membenarkan hal itu dan inilah yang disebut sebagai kesederhanaan yang kembali ke dasar. Ini juga adalah hati Dao dari sekte Dao Immortalnya. He Tian menjadi sangat senang karena sekarang ia akan menjadi anggota sekte Dao Immortal. Jiang Beichan menunjukkan kalau gubuk di depan adalah tempat tinggalnya. He Tian berjanji tidak akan mengecewakan gurunya. Jiang Beichan memintanya untuk belajar dengan tekun karena dengan begitulah ia bisa menjadi kuat. Di tengah pembicaraan itu, ternyata He Tian telah mencapai tingkat pertama dari jalan immortal. Semua itu tentu membuat Jiang Beichan terkejut. He Tian merasa kalau dia sudah membuat kesalahan karena gurunya pasti meminta dia untuk mencapai tingkat pertama dalam sekali tatapan saja. He Tian pun meminta maaf. Sepertinya telah terjadi kesalahpahaman karena bagaimanapun Jiang Beichan sangat terkejut dan apa yang dicapai olehnya. Namun Jiang Beichan tetap menjaga wibawanya dan akan mengetes He Tian 3 tingkat perjalanan jalan menuju immortal. He Tian yang mudah menjawab semua itu dan membuat Jiang Beichan tahu mengenai isinya. Selain itu ia juga menanyakan tentang istana dan betina misterius yang sama sekali tidak dirinya ketahui. Ternyata istana adalah tempat bertemunya naga dan harimau satu lubang dalam hati. Untuk betina misterius merupakan saat kultivasi menjaga pikiran tetap tenang. Mendengar semua itu, Jiang Beichan pun segera pergi dan menerapkan apa yang dikatakan oleh He Tian. Sayang sekali apapun yang diri lakukan, semua itu tidak berdampak apa-apa kepadanya. Jiang Beichan pun merasa kecewa karena ternyata bakatnya sangat buruk. Padahal dia itu adalah seorang ketua sekte. Nah, secara mengejutkan Jiang Beichan pun mengalami sebuah reaksi dan menduga itu adalah penerobosan. Sayangnya perayaannya harus terganggu dan kemunculan He Tian. Melihat ekspresi gurunya, He Tian pun meminta maaf dan akan kembali berlatih. 相公，念头交汇之地，心下一窍。到了第3层了，还修炼。 Setelah semua itu, Jiang Beichan pun pergi memancing dan masih terus kepikiran mengapa muridnya memahami jalan immortal dan mudah sedangkan dirinya tidak bisa. Ia semakin kesal setelah tahu He Tian sudah mencapai tingkat 4. Jiang Beichan mencoba untuk tidak peduli, namun dia kembali dikejutkan dan He Tian yang sudah mencapai tingkat 6 dan terus meningkat. Dia yang tidak senang pun dirasakan oleh sistem dan jika hal itu terus berlangsung maka Jiang Beichan akan mendapatkan aula utama sekte. Untuk bisa mendapatkan semua itu, Jiang Beichan harus mendapati putra keberuntungan dalam waktu 3 hari. Jiang Beichan merasa itu terlalu sulit. Sampai padanya ada seorang gadis yang muncul secara tiba-tiba. Ia pun mulai melakukan pengecekan yang mana gadis itu bernama Wang Luoli dan memiliki tubuh roh ponik api. Melihat sebuah kesempatan, Jiang Beichan pun langsung mendekatinya dan tanpa pikir panjang dia pun mulai mengajaknya bergabung dengan sektenya.
Wang Loli takut kalau dirinya menjadi murid Jiang Beichan, maka orang-orang yang mengejarnya akan mengincar dirinya. Baru saja yang berbicara, Jiang Beichan pun dikejutkan dan beberapa orang yang dipimpin oleh Guang Gui. Jiang Beichan ingin pergi, namun He-Tian yang berada di belakangnya mulai marah kepada orang-orang itu karena mereka telah berani masuk ke wilayah sekte mereka. Dia pun yakin kalau gurunya akan menghabisi mereka. Jiang Beichan agak terkejut dengan perkataan muridnya itu. Dia meminta untuk tidak berbohong seperti itu lagi. Guang Gui pun meminta untuk menyerahkan Wang Loli karena jika tidak dirinya lah yang akan menghabisi mereka. Jiang Beichan terkejut karena dia tahu kalau mereka berasal dari sekte Raja Hantu yang merupakan sekte terkuat di wilayah selatan dan Qiantian. Sistem meminta Jiang Beichan untuk membantu Wang Loli melarikan diri dari kematiannya. Jika berhasil maka Jiang Beichan akan mendapatkan naga ikan mas yang merupakan peliharaan dewa. Sebenarnya Jiang Beichan takut, namun lagi dan lagi He-Tian memamerkan kalau gurunya ini sangatlah kuat dan mereka pasti akan dikalahkan dengan mudah. Mengenai itu Jiang Beichan pun sampai tremor. Ia pun meminta He-Tian untuk berhenti berbicara karena dia itu akan membuatnya kehilangan karakter. He-Tian merasa kalau mereka itu beruntung karena jika gurunya tidak menasihatinya, mungkin sejak tadi dia sudah menampar mereka. Karena perkataan itu, Guang Gui pun mulai melancarkan serangan kepada mereka. Nah, untuk Jiang Beichan sendiri mulai pergi sampai sistem pun meminta izin untuk mengaktifkan alam lautan pahit. Jiang Beichan pun kembali dengan percaya diri. Dengan satu jentikan jari saja, ia pun langsung mengurung Guang Gui dan para bawahannya. Para muridnya yang penasaran mulai diberitahu kalau orang-orang tadi sudah dia penjara di dalam lautan pahit. Semua ini tentu saja membuat mereka terkejut. Dan kita pun dibawa kepada Guang Gui yang mana mereka benar-benar penasaran tengah berada di mana. Sampai akhirnya mereka menduga kalau ini adalah alam dunia kecil. Namun seharusnya alam kecil ini merupakan benda suci yang hanya dimiliki oleh sekte kelas 1 saja. Jadi tidak mungkin sekte miskin ini memiliki benda suci itu. Merasa ini adalah sebuah ilusi, Guang Gui pun mulai melancarkan serangan kepada dunia kecil. Serangannya memang berhasil membuat sebuah celah, namun celah itu langsung tertutup dengan sangat cepat. Para bawahannya pun seketika menjadi sangat panik. Guang Gui pun meminta mereka untuk menggabungkan kekuatan karena pada hari ini dirinya akan menghancurkan sekte immortal itu. Meskipun terlihat seperti serangan dahsyat, namun nyatanya di luar itu hanyalah titik kecil dari danau saja. He-Tian pun mulai membanggakan kekuatan gurunya pada Wang Loli. Wang Loli tahu kalau ini adalah alam kecil. Dia pun mulai kepikiran dengan tawaran barusan. Sistem memberikan selamat kepada Jiang Beichan karena ia sudah membuat Wang Loli lolos dari kematian. Jadi dia pun segera memberikan naga ikan emas yang merupakan peliharaan dewa. Alih-alih merawatnya, Jiang Beichan yang kelaparan berencana untuk memasaknya. Untung saja naga ikan melawan dan masuk ke dalam lautan pahit. Sistem menjelaskan kalau binatang ilah itu akan menjadi pelindung bagi sekte immortal. Ia juga akan menekan nasib sekte mereka. Ranahnya sendiri berada di Golden Core atau tahap Cindan. Jiang Beichan tentu sangat terkejut. Kita pun dibawa kepada ikan naga yang mana Guang Gui dan bawahannya menganggap kalau ini semua hanyalah sebuah ilusi. Mereka pun kembali melancarkan serangan untuk bisa menghancurkan alam kecil itu. Alih-alih membuat celah, Raja Hantu justru mengundang naga ikan mas untuk menyerang mereka. Pada akhirnya mereka pun menyadari kalau ini semua memang adalah alam kecil. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.